Ini jam berapa Pak Maruf dimulai? Jam 1:05 Pak Deng. Mungkin untuk Mas Ikhwan Ridho dikabarin lagi nih teman-temannya nih untuk bergabung di daring kita, di daring FIB UI jam 1:05. Mungkin teman-temannya Mas Ikhwan belum ada yang belum mengetahui, nanti di share aja ya, ya Mas ya. Baik, untuk teman-teman kita mulainya jam 1:05 ya untuk mahasiswa FIB UI. Kita tunggu 2 menit lagi. Mungkin mohon teman-teman kalau misalnya ada yang belum bergabung, tolong dikonfirmasi ke teman-teman yang lainnya. Silakan bergabung di Lidarin kita hari ini jam 1:05 kita mulai. Terima kasih. Baik, kita mulai saja kali Bu Maria ya. Udah jam 1:05. Silakan Mas. Baik. Mas, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Literasi Informasi Daring Lidaring khusus mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang nih kepada mahasiswa-mahasiswa baru, selamat datang dan menjadi keluarga besar dari Universitas Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman
dalam perkuliahan bisa berjalan dengan lancar ya sampai akhir semester 8 ataupun nanti kalau teman-teman bisa lebih maksimal, teman-teman bisa menyelesaikan kuliah bisa 3,5 tahun. Baik, yang terhormat dan selamat datang kepada Kepala Perpustakaan PT Universitas Indonesia, Ibu Maria Esos Empum. Selamat datang Ibu. Ya, makasih Mas Muaz. Sama-sama Ibu, dan selaku Kepala UPT Perpustakaan UI. Dan kedua, selamat datang juga pada Bapak Ma'ruf Fatimura sebagai narasumber kedua. Selamat datang Pak Ma'ruf. Baik, yang ketiga ini ada teman saya juga, namanya Pak Rohmat. Selamat datang Pak Rohmat. Terima kasih Pak Muaz. Ya, sama-sama. Baik, yang teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Selamat datang ya teman-temannya, selamat bergabung dan selamat mengikuti acara Leadering FIB UI. Nah, senang sekali rasanya saya, Muaz, dapat berjumpa dengan teman-teman dan membantu jalannya acara sampai selesai nanti. Sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib selama acara berlangsung. Yang pertama, mohon mematikan mikrofon selama acara, kecuali ketika sesi tanya jawab. Lalu yang kedua, kegiatan ini direkam dan akan diunggah di akun YouTube Perpustakaan UI, serta tidak diperkenankan merekam ya teman-teman. Lalu yang terakhir, jika ada pertanyaan silakan tulis di chat room atau raise hand ketika sesi tanya jawab. Nah, pada kesempatan hari ini kami mengundang Kepala UPT Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Maria Esos Empum untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara. Pada Ibu Maria, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Muaz. Apakah suara saya terdengar dengan baik, Mas Muaz? Terdengar Ibu, terdengar sangat jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Dr. Bodan Kanumoyoso, MPU, serta jajarannya. Yang kami hormati, para narasumber Leadering pada siang hari ini. Sini ada rekan saya, Bapak Ma'ruf Fatimura, ST. Salam sehat ya Pak Ma'ruf. Kemudian ada juga Mas Muaz yang juga merangkap sebagai MC dan moderator, dan yang PIC untuk Zoom ada Bapak Rohmat. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih rekan-rekan Perpustakaan UI. Mudah-mudahan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya yang saya banggakan pada siang hari ini yaitu rekan-rekan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia angkatan tahun 2022. Alhamdulillah tentunya kita panjatkan ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin, rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini Sabtu 27 Agustus 2022 dalam rangka kegiatan literasi informasi khusus untuk mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang diselenggarakan oleh Perpustakaan UI dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik. Rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati, sebelumnya saya mengucapkan selamat atas prestasi saudara karena telah berhasil memenangkan kompetisi masuk Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saudara di sini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia tentunya yang terpilih dan sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia. Amin. Kita berikan aplaus secara virtual ya untuk kesuksesannya. Terima kasih. Baik, rekan-rekan mahasiswa, memasuki dunia kampus tentu berbeda dengan sekolah. Perbedaan tersebut mulai dari sistem pembelajaran, cara pengajarannya, fasilitas akademik, dan juga pertemanan. Di kampus,
Ya, setiap pembelajaran yang digunakan, sistem pembelajaran yang digunakan di Universitas Indonesia lebih kepada student based learning, yaitu mahasiswa harus banyak aktif dan belajar mandiri. Di samping itu, Universitas Indonesia juga telah menerapkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Hal ini berakibat pada kebutuhan mahasiswa akan informasi yang berkualitas dan fasilitas pembelajaran yang sangat tinggi. Salah satunya keterampilan dan keahlian yang harus dimiliki mahasiswa agar sukses dan lulus tepat waktu tentunya adalah literasi informasi. Mengapa rekan-rekan harus memiliki skill atau keahlian tentang literasi informasi? Karena saat ini banyak sekali informasi di internet yang kurang valid dan banyak beredar hoax. Untuk itu, Perpustakaan Universitas Indonesia mengadakan online database, e-jurnal, e-book, dan juga riset tool yang lengkap yang dapat diakses dari dalam dan luar kampus selama 24 jam 7 hari. Jadi silakan digunakan dengan maksimal, dan hari ini rekan saya Bapak Maruf, Pak Timura, dan juga Mas Muas secara teknis akan berbagi pengalaman tentang strategi mengeksplorasi sumber daya pembelajaran dari sumber yang valid dan tentunya clear dan clean pengadaannya yang disediakan oleh Perpustakaan Universitas Indonesia untuk mendukung kesuksesan saudara dalam studi di Universitas Indonesia. Saya tidak berpanjang lebar, jadi selamat mengikuti kegiatan literasi informasi daring atau LIDARING. Harapan kami setelah mengikuti kegiatan ini, saudara secara mandiri mampu mengeksplorasi sumber daya informasi secara efektif dan efisien, mampu mengevaluasi informasi secara kritis, dan menggunakan informasi secara akurat dan tentunya etis, sehingga terhindar dari plagiarisme. Baik, sebelum saya akhiri sambutan ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, literasi informasi daring dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik, khususnya untuk mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Angkatan 2022 secara resmi saya buka. Ya, demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maria atas sambutannya. Mudah-mudahan sambutan dari Bu Maria bisa memacu ya semangat kita, apalagi di perguruan di UI nanti banyak persaingan nih. Jadi teman-teman saling bersaing satu sama lain. Baik, kita akan memulai acara daring ya teman-teman semuanya. Acara ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pemaparan oleh narasumber, dan yang kedua tanya jawab. Teman-teman dipersilakan nih untuk menyiapkan pertanyaan atau menyampaikan kendala melalui kolom chat. Baik, pemaparan yang pertama tentang layanan perpustakaan akan disampaikan oleh saya sendiri nih selaku moderator. Sebelum ke materi, saya sebaiknya akan memperkenalkan terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama saya Muas. Saya bekerja di Perpustakaan UI di bagian manajemen pengetahuan. Mungkin teman-teman nggak tahu nih bagian manajemen pengetahuan itu apa. Nah, manajemen pengetahuan itu biasanya kita itu dapurnya perpustakaan nih, ngolah-ngolah data, ngolah-ngolah baik itu tesis, disertasi, buku teks, ataupun hal-hal yang lainnya. Baik, baik kita akan memulai materi. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya teman-teman ya. Sudah terlihat Pak Maruf, Bu Maria, atau Pak Rohmat? Sudah, Mas. Udah itu ya, Pak, full screen ya? Iya, sudah. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksplorasi sumber pembelajaran. Nah, di sini ada dua nih, ada beberapa bagian. Yang pertama itu koleksi, layanan, dan terakhir itu fasilitas perpustakaan UI untuk menunjang kegiatan akademik. Nah, kita kenalan dulu nih teman-teman nih. Nama saya Muhammad Muas ya. Saya kebetulan lulus saya angkatan 2011 di S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi di Universitas Indonesia.
Nah, saya sekarang menempati posisi di bagian manajemen pengetahuan dan kontak yang bisa dihubungi di 0895 330 106720. Nah, di sini informasinya ada beberapa nih teman-teman. Ada layanan, koleksi, dan yang terakhir itu fasilitas. Nah, ini penting diingat nih teman-teman. Untuk teman-teman bila mana ingin mengakses situs di UPT Perpustakaan UI, teman-teman bisa buka di lib.ui.ac.id. Nanti ada beberapa informasi nih yang teman-teman bisa dapatkan. Nah, ini untuk media sosial kami, teman-teman bisa buka nih di Instagram nih di UI_library. Ini harus diingat nih teman-teman, karena teman-teman pasti udah masuk ke semester pertengahan ataupun akhir pasti membutuhkan materi-materi ataupun artikel-artikel yang ada di website UPT Perpustakaan Universitas Indonesia. Nah, ini layanannya nih. Yang pertama ada jam buka, yang kedua jenis layanan, keanggotaan dan sistem layanannya. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah ya ke UPT Perpustakaan UI. Nah, Perpustakaan UI ini buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu di jam 9 sampai jam 15.00. Ini jam buka layanan ya. Nah, untuk teman-teman, bila mana teman-teman belum mengaktifasi aktivasi anggota dari PT Perpustakaan UI, teman-teman ada beberapa langkah nih yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama, teman-teman bisa mengisi link elektronik yang ada di bit.ly aktivasi anggota UI. Lalu yang kedua, pastikan data sudah benar nih teman-teman. Biasanya kan ada username ataupun passwordnya ya. Lalu yang ketiga, akun keanggotaan. Yang tadi saya sebutkan ada username dan password lalu dikirimkan melalui email. Lalu yang terakhir, meminjam buku dan akses koleksi digital membership. Nah, bila mana teman-teman sudah mengaktifasi anggota, teman-teman bisa bisa membuka akses nih digital nih, baik itu tesis, skripsi, buku teks ataupun artikel-artikel jurnal yang dilakukan di UPT Perpustakaan UI. Nah, ini aktivasi keanggotaan nih teman-teman. Teman-teman buka di lib.ui.ac.id, nanti kan ada form di sininya. Nah, ini ada aktivasi keanggotaan. Nanti teman-teman bisa langsung buka aja nih aktivasi keanggotaannya. Nah, layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi itu tepatnya ada di lantai 2. Mungkin teman-teman kalau misalnya pernah berkunjung ke UPT Perpustakaan UI ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Nah, untuk layanan sirkulasinya teman-teman di lantai 2 ya. Lantai ya. Nah, yang pertama itu ada beberapa nih, ada aktivasi keanggotaan, ada peminjaman, pengembalian, dan surat keterangan bebas pustaka. Yang kedua ada layanan rujukan nih. Layanan rujukan itu ada layanan informasi dan rujukan cepat. Lalu yang kedua layanan pengusulan literatur, nah pelatihan literasi informasi. Lalu yang keempat pemeriksaan kementerian dokumen, dan terakhir ada layanan aplikasi penelitian. Ini jenis-jenis layanannya nih yang ada di UPT Perpustakaan UI. Nah, ini peminjaman nih teman-teman. Nah, jumlah pinjaman bila mana teman-teman ingin meminjam buku itu maksimal itu 10 judul nih teman-teman ya. Baik itu S1, S2 maupun S3. Nah, masa pinjamnya itu masa pinjam itu selama 28 hari dan tidak ada perpanjangan masa pinjam. Ini cukup lama nih teman-teman. Maka maksimalkan nih peminjaman yang ada di lantai 2. Lalu koleksi yang dipinjam. Nah, koleksi dipinjam itu ada lantai 2 dan lantai 4. Nah, lantai 2 itu ada koleksi buku teks dan lantai 4 itu ada koleksi khusus. Gitu. Nah, ada koleksi baca di tempat. Ini ada beberapa nih, ada koleksi naskah dan buku klasik itu ada di lantai 2. Nah, tepatnya kalau koleksi naskah itu lantai 2 itu yang paling ujung tuh, teman-teman, yang paling pojok tuh. Yang dekat itulah dekat pintu. Pokoknya hampir kita bisa melihat danau lah di situ. Lalu yang kedua itu koleksi Wiana. Koleksi Wiana itu ada di lantai 3. Dan yang ketiga dia koleksi referensi, jurnal dan majalah ada di lantai 4. Nah, ini tahapan peminjaman buku teks dan koleksi khusus ada 4 nih alurnya nih. Yang pertama teman-teman aktivasi keanggotaan, lalu yang kedua membawa buku yang akan dipinjam. Nah, jangan lupa nih membawa buku yang akan dipinjam. Lalu yang ketiga menyerahkan KTM, dan terakhir ada proses peminjaman. Ini cukup mudah nih teman-teman nih untuk tahapan peminjaman buku.
Nah, catatannya ada catatannya. Penggunaan KTM pribadi yang kedua tidak meminjamkan KTM pada orang lain. Wah, ini sangat bahaya nih teman-teman ya. Nah, untuk sanksi keterlambatan nih dalam pengembalian. Sanksi keterlambatan dikenakan denda sebesar Rp2.000 per hari atau per eksemplar. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa sampai sebulan atau per bulan-bulan, ini cukup lumayan nih dendanya nih. Makanya teman-teman harus melihat nih apa namanya, biasanya di halaman sampul belakang itu tertera apa namanya, tanggal yang harus dikembalikan. Nah, ketentuan buku hilang atau buku rusak mengganti buku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biasanya nanti apa namanya, pihak perpustakaan UI biasanya memberikan ini, kalau misalnya teman-teman punya hilang, nah, teman-teman bisa memberikan buku yang sama ataupun nanti bisa menghubungi aja nih ke perpustakaan UI ini, prosedurnya harus bagaimana kalau misalnya buku tersebut tidak ketemu ataupun tidak sesuai. Nah, ini untuk sistem layanan ya. Sistem layanan itu terbagi dua teman-teman. Ada yang terbuka ataupun ada yang tertutup. Nah, kalau terbuka, koleksi dapat diambil langsung nih kerak nih. Misalnya ada di lantai 2, bisa buku teks itu kan bisa langsung diambil kerak. Nah, ini ada koleksi buku teks, buku referensi, koleksi jurnal majalah, kemudian ada koleksi khusus. Nah, kalau untuk sistem layanan tertutup, nah, koleksi tidak dapat diambil langsung kerak, namun dibantu oleh petugas. Biasanya ini bentuknya itu koleksi naskah ini, karena naskah-naskah kuno itu kan apa ya, harus pustakawan yang ngerti ini, maksudnya kan ada tulisan-tulisan Jawa-Jawa kuno gitu ya, ini harus dibantu oleh pustakawan. Nah, untuk layanan rujukan ada 5 nih yang bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama itu layanan informasi dan rujukan cepat. Nah, emailnya ini ada di resdes.lib@ui.ac.id. Nah, ini untuk nomor WhatsApp-nya humasnya. Lalu yang kedua, penulisan literatur. Nah, teman-teman bisa buka nih linknya nih di s.id/layanan literatur UI. Nah, membantu mendapatkan literatur artikel e-book untuk mendukung akademik. Lalu yang ketiga, pemeriksaan kemiripan dokumen. Nah, teman-teman bisa buka di bit.ly/uji kemiripan. Nah, membantu memeriksa kemiripan dokumen yang dengan menggunakan aplikasi Turnitin. Biasanya ini di tahap-tahap teman-teman kalau misalnya menjelang akhir kuliah nih, di skripsi ataupun di tesis ataupun disertasi, biasanya kita menggunakan aplikasi Turnitin. Lalu yang keempat, pelatihan literasi informasi. Nah, teman-teman bisa buka di link ini di s.id/pelatihan-il, membantu meningkatkan keterampilan civitas akademika dalam mengakses dan mengolah sumber informasi. Lalu yang terakhir, wah ini ada aplikasi baru nih teman-teman dari PT Perpustakaan UI, itu layanan aplikasi penelitian. Nah, teman-teman bisa buka di s.id/layanan Envivo. Nah, Envivo ini menyediakan aplikasi pengolahan data penelitian dan pengelolaan referensinya Envivo dan Endnote. Nah, itu adalah layanan rujukan nih teman-teman, mohon diingat ya teman-teman ya. Nah, ini untuk artikel jurnal nih, bila mana teman-teman ingin mendapatkan literatur atau membantu mendapatkan artikel jurnal ilmiah nasional atau internasional dan e-book. Nah, teman-teman bisa membuka link ini nih, http://s.id/layanan literatur_lib.ui. Ini gratis nih teman-teman. Nah, untuk layanan aplikasi Envivo nih ya, layanan terbaru dari Perpustakaan UI. Nah, Perpustakaan UI menyediakan aplikasi Envivo 12 yang mengolah data kualitatif yang dapat dimanfaatkan oleh Civitas Akademika UI. Catatannya, Perpustakaan UI hanya menyediakan fasilitas aplikasi Envivo 12 dan bukan memberikan pelatihan penggunaan Envivo 12. Nah, pengunjung penggunaan aplikasi secara mandiri. Nah, teman-teman bisa registrasi dulu nih di .id/layanan Envivo. Nah, tempatnya ada di lantai 2, ruang multimedia. Nah, sebelumnya ini X ruang Korea. Nah, untuk waktu layanannya teman-teman antara Senin Selasa dari jam 1 sampai jam 5 dan Kamis Jumat dari jam 10 sampai jam 12. Nah, untuk hari Rabunya ini untuk waktu pelayanannya ada waktu libur ya teman-teman ya. Jadi waktu layanannya itu di Senin Selasa dan Kamis Jumat. Ini yang udah kita lakukan ya, sosialisasi ya yang ada di online database. Biasanya kan kita melanggan beberapa artikel online database nih kayak Taylor and Francis, Springer, terus seperti apa lagi ya,
dan yang lainnya gitu ya. Nah, ini beberapa daring nih apa di daring strategi akses resource UI dan open access ke perkuliahan dan penelitian. Ini biasanya yang mengikuti itu biasanya mahasiswa-mahasiswa ya, karena supaya mahasiswa-mahasiswa bisa memahami nih open access dan apa aplikasi-aplikasi yang ada di UPT Perpustakaan UI. Ini ada beberapa narasumber nih, biasanya narasumber ini yang sudah kompeten nih di bidangnya nih. Nah, kita akan membahas mengenai koleksi nih. Nah, koleksi dari di UPT Perpustakaan UI ini cukup banyak nih teman-teman ya. Nah, buku teks ini sampai 272.163 eksemplar dengan judulnya 159.155. Nah, ini untuk buku referensi, ini untuk jurnal, naskah dan buku klasik, ada karya ilmiah Uyana, multimedia, kita juga menyediakan e-book, e-journal, dissertation and thesis, ada proceeding, online video, dan konten lainnya. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita tuh biasanya lebih memfokuskan di format elektronik ya teman-teman ya. Karena sekarang kan zamannya digital, jadi teman-teman bisa memudahkan bila mana teman-teman ingin mendapatkan informasi bisa langsung ke download di website UPT Perpustakaan UI, misalnya jurnal ataupun hal-hal lainnya. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin membuka ingin masuk ke Universitas Indonesia, biasanya kan kita buka login, kita masukkan username dan password. Nanti kalau misalnya sudah masuk, teman-teman langsung bisa mengakses tesis, disertasi ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di UPT Perpustakaan UI. Nah, ini bila mana teman-teman mengakses di luar kampus, teman-teman buka di remote striplib.ui.ac.id, nanti langsung masuk ke SSO. Misal teman-teman buka di kafe ataupun lagi ada di rumah dan ingin mengakses online database, misal lagi pengen buka jurnal-jurnal apa nih, misal teman-teman dalam perkuliahan ataupun melihat buku teks nih ada di mana, nanti teman-teman bisa langsung menggunakan remote striplib.ui.ac.id. Nah, ini beberapa nih online database yang dilangkan di UPT Perpustakaan UI. Cukup banyak ya teman-teman ya. Yang familiar kan mungkin yang kita bisa lihat Cambridge Score, Emerald, kan. Terus ada Gstore, ada ProQuest, ada Science Direct, Scopus, Springer, Link, Tyrone Francis. Nah, biasanya ini jurnal-jurnal yang cukup kompeten di bidangnya. Nah, ini nih ada pelatihan-pelatihan dari online database dari Scopus, itu oleh Bapak Johan Zhang. Biasanya Bapak Johan Zhang ini kan memberikan pelatihan baik dari pustakawan ataupun ke mahasiswa-mahasiswa UI ini, bagaimana cara penggunaannya ataupun cara mendapatkan artikel jurnalnya begitu. Nah, ini juga yang kedua dari ProQuest nih teman-teman. Ini pelatihan-pelatihan yang diadakan dari online database untuk pustakawan ataupun untuk mahasiswa. Nah, biasanya itu untuk memudahkan baik pustakawan atau teman-teman untuk mengakses jurnal yang ada di ProQuest. Nah, ini fasilitas yang ada di Perpustakaan UI. Yang pertama ada ruang diskusi nih. Biasanya ruang diskusi itu ada di lantai 2, lantai 3, ataupun lantai 4. Lalu yang kedua ada ruang diskusi tertutup. Nah, biasanya kalau diskusi tertutup ini biasanya lebih privacy nih teman-teman. Jadi kita bisa lebih interaktif nih diskusinya nih. Lalu ini ada silent room. Biasanya silent room itu ada di lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Biasanya ini khususkan kalau misalnya kita lagi ngerjain sesuatu ataupun lagi pengen fokus. Nah, teman-teman bisa datang nih ke silent room nih biar lebih fokus dalam pengerjaan. Nah, lalu yang keempat ada ruang kubikus. Biasanya ruang kubikus ini untuk mahasiswa S3 nih teman-teman nih. Nah, nanti ada ruang tersendiri dan ruang tersendiri itu bisa diperuntukkan untuk mengerjakan tugas ataupun mengerjakan
disertasi itu dikhususkan untuk S3 nih teman-teman. Lalu ada learning common, biasanya ada di lantai bawah tuh, mungkin teman-teman sudah pernah ya ke sini ya. Lalu yang terakhir ada learning common atau lebih utama. Ini biasanya dekat di Bank BNI itu di depannya, itu learning common. Nah, untuk ruang diskusi tertutup, fasilitas yang disediakan itu pertama TV 21 inch, lalu ada papan tulis, meja, dan kursi diskusi. Nah, teman-teman bisa buka dulu nih di s.id/ruang diskusi UI. Nah, biasanya kalau ruang diskusi tertutup itu enak sih teman-teman, karena teman-teman bisa lebih fokus diskusi. Ya, kalau misalnya di ruang diskusi terbuka kan teman-teman jadi lebih kurang fokus ya. Untuk tertutup kan jadi lebih fokus dan lebih lebih misalnya ada tugas kita bisa diskusi di sini, jadi nanti lebih mudah lah untuk teman-teman. Nah, yang ketentuannya nih ada beberapa nih. Serta diskusi merupakan sifat UI aktif. Lalu kapasitas ruang 14 orang, ada ruang diskusi 2A dan 3A. Dan 5 orang ruang diskusi 2B dan 3B. Ini ada beberapa nih, ada 14 orang ataupun ada 5 orang. Nanti ada ruang terbagi-bagi itu ada 2A, 3A untuk 14 orang dan 5 orang itu untuk 2B dan 3B. Lalu yang ketiga, maksimal penggunaan ruang itu 3 jam teman-teman. Jadi teman-teman harus memaksimalkan atau memanage waktu ini sebaik mungkin nih. Lalu yang terakhir, tidak membawa makanan ke dalam ruangan diskusi, dan terakhir menjaga kebersihan ruangan diskusi. Nah, inilah fasilitas perpustakaan UI ini. Ada galeri karya. Nih, galeri karya itu mungkin teman-teman sudah pernah melihat ya, ada di depan Bank BNI. Lalu layanan sirkulasi. Nah, bila mana teman-teman masuk nih, baru masuk ke gerbang PT Perpustakaan UI dan masuk ke dalamnya. Nanti ada ruang sirkulasi nih untuk pengembalian buku nih. Biasanya ada di lantai 1. Lalu yang ketiga ada ruang pertemuan. Yang keempat itu ada ruang multimedia, tepatnya bekas ruang Korea ya di lantai 2. Ada ruang koleksi di lantai 2 dan ada taman melingkar. Nah, akses komputer dan internet. Akses internet perpustakaan UI itu ada 168 komputer di ruang komputer dan ada 40 titik hotspot di perpustakaan UI. Nah, teman-teman mungkin pernah ke sini ya. Ini dulu mungkin terkenal ini kebun apel nih teman-teman ya. Kebun apel. Nah, di sini ada beberapa komputer-komputer nih. Biasanya komputer kita komputer iMac nih. Jadi teman-teman bisa menggunakan ruang internet ini nih untuk tugas ataupun untuk hal-hal lainnya. Nah, ini untuk website perpustakaan UI ya teman-teman. Ini untuk lipuidakasa.id. Ini Twitter kita, ini Instagram kita. Lalu ada YouTube kita nih di perpustakaan UI, dan terakhir ada TikTok kita juga nih teman-teman nih, UI_library. Nah, mungkin itu saja nih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nih bila teman-teman kalau misalnya ada salah-salah kata ataupun perbuatan dari saya. Baik, saya stop share dulu ya teman-teman. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ma'ruf Fatimurah. Pak Ma'ruf sudah siap? Sudah siap untuk memberikan materi? Ya, Pak. Ya, baik. Beliau merupakan staf repositori institusi dan otomasi perpustakaan UI. Nah, beliau juga aktif menjadi narasumber pelatihan literasi informasi. Jadi teman-teman harus gali nih ke Pak Ma'ruf nih informasi-informasi apa saja nih yang didapatkan. Baik, kami persilakan pada Pak Ma'ruf memulai pemaparannya. Pada Pak Ma'ruf kami persilakan. Suara saya terdengar jelas ya, Pak Mas? Terdengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada teman-teman mahasiswa FIB UI yang telah berhasil menjadi mahasiswa UI. Pasti senang ya kalau jadi mahasiswa ya. Apalagi sekarang era COVID-nya udah mulai turun ya, mudah-mudahan bisa kuliah di kampus, karena kelas kalian yang 2 tahun kemarin itu jadi mahasiswa rasanya, tapi tidak seperti mahasiswa karena tidak datang ke kampus. Apalagi kalau
nanti sudah benar-benar ini bisa kuliah offline-nya full, maka perpustakaan juga senang sekali karena biasanya mahasiswa itu ketika tidak ada kuliah itu datang ke perpustakaan ya, gitu ya Bang Was ya. Jadi benar-benar. kita kembali ramai. Kemarin juga sudah sudah mulai banyak kegiatan maba. Jadi ada beberapa juga yang saya lihat datang ke perpustakaan. Mungkin biar lebih interaktif, bisa raise hand siapa yang sudah pernah datang ke gedung perpustakaan. Nah, ya, teman-teman siapa yang udah pernah datang ke gedung UPT Perpustakaan UI, coba di raise hand. Oh, ada tuh Mbak Shalom Utaisoid ya. Oh, ada juga Mas Muhammad Yusuf. Nah, biasanya FIB ini karena memang tetangga ya kita ya, nggak terlalu jauh itu, biasanya nongkrongnya di perpustakaan. Termasuk mungkin Mas Muas dulu ya, sudah merasakan gedung baru ya Mas Muas ya. Oh sudah Pak, alhamdulillah. Jadi gedung ini dibangunnya 2011 ya Mas Muas ya. Nah, favoritnya apa Mas Muas untuk mahasiswa baru biasanya? Oke, kalau saya biasanya favoritnya di ruang IMAX sih ya dulu ya. Di ruang IMAX ya, apalagi waktu era Mas Muas ini IMAX-nya masih baru-baru nih. Iya. Sekarang aja ya, ada lama sudah out. Nah, sekarang mahasiswa baru itu sudah banyak yang punya laptop, jadi teman-teman bisa datang ke perpustakaan itu untuk mengakses mungkin hotspotnya atau ruang-ruang dan ruang diskusi yang tadi dijelaskan oleh fasilitas sudah jelas. Mungkin saya akan bantu menjelaskan jika teman-teman nanti membutuhkan literatur ya, dan karena memang pasti butuh, maka sebenarnya akses literatur ini bisa dilakukan dari mana saja. Jadi teman-teman itu khususnya untuk belajar aja bareng-bareng, tapi kalau mau akses lagi butuh jam 12 malam, waduh mau ngerjain tugas, nggak mungkin kan datang ke perpustakaan ya. Akan saya jelaskan cara mengaksesnya dari rumah atau dari mana saja. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Saya share kosong nih, teman-teman bisa ikut coba juga bisa. Untuk mengaksesnya itu kita bisa menggunakan browser, boleh Chrome, boleh Firefox, pokoknya yang biasa teman-teman pakai aja. Nah, saya bagi dua ya untuk akses literatur yang dimiliki oleh perpustakaan. Yang pertama adalah literatur berbentuk fisik. Jadi teman-teman untuk mengakses literatur fisik itu mau tidak mau harus datang ke perpustakaan. Tapi sebelum datang ke perpustakaan, sebaiknya teman-teman itu sudah screening dulu nih di atau di laptopnya, koleksi apa aja yang kira-kira ada di perpustakaan yang teman-teman butuhkan. Nah, cara screeningnya itu tes website perpustakaan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Muhammad. Aksesnya lewat lib.ui.ac.id. Nah, ini boleh sambil teman-teman coba. Nah, ini adalah akses pintu gerbang untuk koleksi perpustakaan UI. Nah, macam-macam koleksinya. Nah, untuk yang pertama yang saya jelaskan tadi kan koleksi fisik ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, kita punya jenis koleksi banyak. Nah, yang termasuk fisik itu ada buku klasik. Nah, ini buku ada yang lama,
usianya 50 tahun ke atas. Kemudian ada buku MPKTB. Ini nanti teman-teman maba pasti mendapatkan mata kuliah ini. Tapi ini karena jumlah mahasiswa banyak sedangkan buku isinya terbatas, maka teman-teman bisa juga mengakses buku digitalnya. Jadi buku MPKTB fisik sudah lama tidak dipinjamkan lagi. Kemudian ada buku referensi. Apa sih maksudnya buku referensi? Ini ada penjelasannya, buku ensiklopedia, kamus, sumber geografi, dan lain sebagainya. Serta buku teks. Ini adalah favorit mahasiswa biasanya. Kenapa? Karena literatur yang ingin dijadikan bahan rujukan itu bisa dipinjam. Nah, kalau untuk masalah peminjaman sudah dijelaskan tadi oleh Mas Mas, yang bisa dipinjam hanya buku teks, sedangkan yang lainnya itu bisa dibaca di tempat. Atau untuk buku MPKTB bisa diunduh file digitalnya. Ini biasanya di atas adalah favorit mahasiswa baru. Tapi mungkin saya bisa jelaskan juga untuk mahasiswa lama, kita juga punya koleksi tercetak hasil karya mahasiswa UI. Contohnya disertasi, skripsi, dan lain sebagainya. Walaupun banyak nantinya koleksi-koleksi yang sudah hanya berbentuk digital. Karena beberapa tahun terakhir kita karena keterbatasan tempat tidak menerima lagi skripsi dalam bentuk tercetak. Jadi teman-teman bisa lihat koleksi tercetak untuk karya Sipau itu di lantai 3 seperti tadi sudah dijelaskan, dan koleksi buku di lantai 2 dan 4. Referensi di lantai 4 dan buku teks di lantai 2. Nah, kenapa saya sarankan untuk screening dulu? Karena teman-teman bisa ketika ingin membaca atau melakukan peminjaman, bisa ngecek dulu nih buku yang saya perlukan ada nggak. Bagaimana cara mengeceknya? Misalnya teman-teman mau pinjam buku teks, klik aja ini buku teksnya, akan muncul halaman untuk pencarian buku teks. Misalnya, mahasiswa sastra Inggris, yang agak susah deh, sastra Rusia, itu ingin cari buku tentang Rusia. Nah, kita coba cari Rusia. Jadi ketik judul, nah ternyata ada 32 buku yang berjudul ada kata-kata Rusianya. Contohnya mungkin yang menarik nih, sejarah Soviet Rusia atau dasar sejarah Rusia modern yang dikarang oleh Kon Hans. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan buku ini? Ketika kita sudah menemukan buku yang cocok dari judul-judul ini, atau yang lebih terbaru deh ini, Rusia Negeri Beruang Putih. Kita klik aja bukunya, judulnya, maka akan ke halaman penjelasan buku tersebut. Misalnya ada abstraknya, kemudian nomor panggilnya, dan pengarangnya, dan seterusnya. Yang paling penting adalah di sini nomor panggil. Kenapa? Karena untuk mengakses buku teks itu sistemnya terbuka. Terbuka itu artinya apa? Mahasiswa langsung mencari buku tersebut secara mandiri. Jadi jika teman-teman ingin meminjam sejarah Negeri Beruang Putih, ya Negeri Beruang Putih, maka teman-teman catat nomor panggilnya. Berarti ini nomor panggilnya 741.5SOOR. Maka teman-teman pergi ke rak 700-an, kemudian diurutkan lagi sampai bagian ke 741, kemudian diurut lagi sampai titik
5 sampai huruf S, O, O, dan seterusnya sampai ketemu bukunya. Tapi sebelum melakukan itu, kita melihat dulu di bagian bawahnya apa yang perlu dilihat. Ketersediaan. Nah, ternyata buku ini pernah ada 2 eksemplar, tapi yang pertama itu hilang, tapi yang kedua tersedia. Jadi teman-teman bisa lihat nanti, teman-teman cari di bagian rak 74125, kemudian nanti nomor panggilnya itu sini dan nomor barcode-nya yang ada itu. Jadi seperti itu langkah untuk mencari teks. Setelah mendapatkan buku tersebut, teman-teman pergi ke bagian depan layanan sirkulasi peminjaman dan tunjukkan KTM serta yang teman-teman ingin. Ya, semudah itu ya. Untuk lantai 4 bisa juga teman-teman misalnya mencari referensi kamus. Berarti carinya buku referensi, kemudian klik. Nah, untuk buku referensi tidak sebanyak buku teks, jadi misalnya mau cari tentang Rusia juga, itu ruangannya nggak terlalu besar, dan bedanya itu adalah dia itu tidak bisa dipinjam. Jadi teman-teman ke lantai 4, bagian referensi, kemudian mencari kamus Rusia Indonesia, diperhatikan sama nomor panggilnya. Nanti biasanya ini kita atur bahwa kalau buku referensi depannya R, baru ada rangka 400 dan selanjutnya. Kalau ini di bawah statusnya pasti tersedia. Di sini juga kelihatan sih lokasinya berada di lantai 4 dan seterusnya. Oke. Jika ada pertanyaan boleh dicatat di chat atau boleh langsung ditanyakan. Sama dengan misalnya mungkin iseng gitu ya, pengen lihat skripsi, boleh juga. Nah, ini bedanya adalah di nomor panggilnya. Jadi kalau untuk buku teks, nomor panggil kita adalah pakai pola DDC namanya. Jadi nomor ratusan, 100, 200, sampai 900. Kalau untuk UIANA, nomor panggilnya adalah huruf misalnya skripsi, depannya S. Terus tesis, depannya T, dan selanjutnya. Misalnya saya ingin cari skripsi program studi Rusia. Maka nanti kita akan menemukan skripsi membership yang dari program studi Rusia. Ada 223. Nah, ini adalah kalau kita klik penjelasannya, kelihatan abstrak dan nomor panggilnya. Nah, beda ya. Jadi kalau skripsi depannya S, kemudian urutan pengolahannya. Jadi kalau teman-teman ingin mencari skripsi ini, ke lantai 3, kemudian ke bagian skripsi dan diurut sampai 15.050 urutannya. Jadi tinggal ke seksi 15.000-an aja nanti diurut. Jadi dijelaskan lokasi perpustakaan UI lantai 3 dan di bawah pasti statusnya tersedia. Sama untuk tesis, disertasi juga seperti itu. Tapi biasanya masa baru itu tidak terlalu butuh ini. Biasanya ini favoritnya nanti masa tingkat akhir. Wah, pengen nulis tapi belum ada ide. Nah, dicari di UIANA di koleksi lantai 3, kira-kira seniornya ini nulis yang bagian apa? Oke, itu untuk koleksi tercetak.
Untuk koleksi digital itu kita punya e-books. Kemudian koleksi Uyana yang sudah didigitalisasi. Dan untuk yang koleksi di atas 2011 itu sudah pasti ada digitalnya. Kalau koleksi-koleksi lama kita usahakan ada file digitalnya, kita digitalisasi. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Untuk koleksi digital kita itu aksesnya adalah membership. Jadi tidak semua kan bisa diakses oleh semua pengguna internet. Nah, untuk mengunduhnya hanya siswa UI yang terdaftar. Makanya tadi dijelaskan oleh Pak Muaz bahwa sebaiknya melakukan aktivasi anggota. Contohnya seperti ini. Ketika saya ingin mengakses koleksi digital e-books, e-books pasti digital ya teman-teman, karena bentuknya jadi electronic books. Ini jangan cari fisiknya. Ketika saya ingin mencari, misalnya samain aja deh kata kuncinya tentang Rusia juga. Ingat, kalau buku teks kita kebanyakan bahasa Indonesia, bisa pakai kata kunci bahasa Indonesia. Tapi kalau e-books itu hampir seluruhnya adalah bahasa Inggris. Jadi teman-teman ketika mencari kata kunci untuk e-books, itu gunakan kata dalam bahasa Inggris. Jika kita menemukan ini ada 11 buku tentang Rusia dalam bentuk e-books, kita bisa melihatnya langsung. Nah, ketika kita sudah cocok, nah ini tentang energi security ini, Rusia energy security regime. Nah, ini menarik, karangan Esakova, ada abstraknya. Ini sebenarnya ada juga nomor panggilnya, tapi karena ini e-books, ini untuk kepentingan metadata saja. Yang penting dari koleksi e-books adalah di bagian atas ini. File digital 1. Nah, untuk buku teks tadi tidak ada. Untuk koleksi Uyana ada file digital 0, artinya tidak ada file digitalnya, dan ada file digital 1. Artinya ada file digitalnya. Kalau e-books pasti file digital 1. Jadi tidak perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah link di bawahnya ini. Nah, link di bawah ini adalah link untuk mengunduhnya. Nanti jika teman-teman ingin mengunduh, tinggal diklik aja. Nah, ini yang diaktifasi ini e-booksnya. Sebentar. Ada yang diaktifasi ya. Oh, e-books belum diaktifasi ya. Nanti saya contohkan yang koleksi Uyan aja deh, cara mengunduhnya. Oke. Suci. Nah, untuk mengunduhnya, teman-teman masuk ke tadi detail koleksinya. Nah, untuk nomor panggilnya, kalau tidak ada koleksi tercetaknya, dia ininya tulisannya PDF. PDF. Ya, nomor panggilnya SPDF. Kemudian untuk mengaksesnya, teman-teman jika belum login, nanti ada catatan menu anggota harus login terlebih dahulu. Nanti akan jika sudah melakukan aktivasi anggota mendapatkan username dan password. Klik login, akan diarahkan ke menu login. Kemudian kita klik I'm not robot, kemudian login. Nah, setelah berhasil login, nanti link di sini akan berubah. Jadi ketika disorot di atasnya kursornya, maka akan berubah jadi gambar tangan. Nah, ini bisa diklik
ada dua yang bisa diklik. Yang pertama judul, yang kedua lambang panah ke bawah ini. Untuk judul ini bukan mengunduh file PDF-nya, tapi membaca dengan bentuk flipbook. Kita coba ya. Nah, jika diklik, maka dia akan membuka dalam bentuk flipbook. Misalnya, ini skripsi dari Aisyah Kartika pribadi. Ini teman-teman bisa akses full mahasiswa UI. Ini dari cover sampai lampiran. Nah, untuk mengunduhnya, yang diklik bukan yang judulnya, tapi lambang tanda panah ke bawah ini. Ini untuk mengunduh. Kita klik ini, maka dia akan membuka file PDF-nya. Kalau Chrome, kalau Firefox ada juga yang langsung mengunduh, dan seterusnya tergantung browsernya. Ini sudah bisa diakses, tinggal klik ini aja. Download. Oke, bisa ya teman-teman ya. Jadi mengaksesnya mudah. Kemudian, nah kalau kita lihat di beranda, maka ini yang tadinya diminta login akan berubah menjadi sudah login dengan penjelasan nama, kemudian status, dan grup anggotanya. Oke. Ini jika teman-teman mau lihat, ada penjelasan fasilitas, layanan, dan seterusnya. Kemudian ada menu anggota juga. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat di sini yang berguna juga adalah ini yang akun saya. Nah, ketika teman-teman sudah login, maka teman-teman di menu anggota ada akun saya. Ini untuk mengecek peminjam daftar buku yang sedang teman-teman pinjam. Jadi ketika karena saya sedang tidak meminjam buku, maka tidak ada koleksi yang dipinjam. Kemudian tidak ada yang diusulkan. Kemudian untuk merubah password juga bisa juga. Nanti dicoba. Itu yang paling berguna. Ini sih yang paling berguna adalah daftar pinjam, karena kadang-kadang mahasiswa habis pinjam suka lupa pernah minjam buku ke perpustakaan. Ini juga kalau mau mengunduh-unduh, tapi tidak terlalu banyak yang penting sih. Itu tentang koleksi literatur yang dimiliki perpustakaan. Nah, saya akan menjelaskan juga tentang koleksi yang dilanggan. Nah, karena si UI itu untuk nanti tugas, mata kuliah, ujian, bahkan nanti misalnya untuk membuat karya akhir, diminta menyebutkan daftar pustaka, memiliki daftar pustaka literatur dalam bentuk jurnal internasional, bukan lagi jurnal abal-abal. Nah, tadi yang dijelaskan oleh Mas Muas itu jurnal-jurnal yang dilanggan oleh UI, oleh Universitas Indonesia. Nah, kayaknya tadi baru dijelasin sekilas, nggak mungkin hafal ya. Nah, jangan khawatir. Mahasiswa levelnya udah tidak perlu lagi banyak menghafal. Yang penting kalian tahu cara mengaksesnya. Bagaimana cara mengaksesnya? Ada dua caranya. Yang pertama adalah dari dalam jaringan kampus, lewat hotspot UI, lewat komputer yang terhubung di UI, dan seterusnya. Itu langsung saja ke alamat jurnalnya. Nah, Pak, saya kan nggak hafal kan tadi, apalagi alamat jurnalnya. Nah, jangan khawatir. Kita ada gerbang lagi, karena LibUIAJ ini adalah gerbang informasi, maka kita letakkan informasi untuk online database di bagian bawah. Jadi tinggal teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya sumber daya elektronik dan online database list.
Jadi teman-teman klik aja online database listnya. Nah, teman-teman akan diberikan informasi lengkap tentang online jurnal yang dilanggan oleh UI. Mulai dari kita bagi empat, ada yang multidisiplin, artinya semua fakultas itu memerlukannya biasanya. Walaupun tidak dibatasi ya, misalnya mau pakai yang mana. Ini multidisiplin, ada annual review, Cambridge Core, dan seterusnya. Berikut penjelasan sekilas dan cara mengaksesnya manualnya. Nanti teman-teman mungkin mahasiswa baru belum butuh, tapi kalau mau nyoba-nyoba boleh. Nanti saya contohkan beberapa. Ini ada multidisiplin. Nah, untuk yang kedua kita bagi bidang kesehatan. Ya, bidang sains dan teknologi, dan yang terakhir adalah yang teman-teman biasanya akses, bidang sosial dan humaniora. Ini ada Scopus Business Search Complete, database yang berisi jurnal-jurnal bidang bisnis. Nah, ini biasanya masa FEB ya, tidak divisi. IB biasanya pakainya ini, ada nih bidang bisnis dan bidang lain seperti ilmu perpustakaan. Nah, tadi saya lihat ada tuh yang join dari prodi ilmu perpustakaan. Kita mencari online jurnal dari Emerald. Kalau hukum online, fakultas hukum. Nah, Westlaw juga fakultas hukum. Jadi kita akan contohkan bagaimana cara mengakses jurnal di Emerald ya. Nah, misalnya kita mau cari jurnal, yang umum dulu deh, yang multidisiplin ya. Nah, di atas nih. Misalnya yang biasanya sosial humaniora juga banyak. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini G-Store. Ini ada bahasa dan sastra. Ini FIB banget nih. Kemudian nature banyak ke arah ini. Oxford juga banyak juga nih. Humaniora dan ilmu sosial. Tapi yang lebih banyak kita G-Store aja ya. Saya contohin dua. Dari multidisiplin G-Store. Dari sosial humaniora khusus Emerald. Untuk mengakses dari dalam jaringan UI, saya karena ada di kampus, jadi saya dari jaringan UI, saya tinggal klik aja di store-nya. Lambangnya kita klik, maka ketahuan alamat G-Store-nya ternyata adalah gstore.org. Nah, bagaimana teman-teman bisa mengetahui bahwa aksesnya sudah benar? Biasanya ada tulisannya, tanda-tandanya. Nah, ini contohnya di store, akses provide by Universitas Indonesia. Jadi kalau teman-teman tadi ikut praktek, kemudian ngeklik juga, itu kalau dari luar jaringan UI, tidak ada ininya. Artinya apa? Teman-teman tidak bisa mengakses jurnalnya. Nah, ini adalah halaman utamanya G-Store. Ini kita bisa mencari konten. Kalau misalnya untuk umum, langsung aja. Nggak perlu advanced dulu. Nah, misalnya, saya mau tahu juga tentang Rusia lagi deh. Kita bahas sekalian. Samain. Nah, ada sekitar 552.639 jurnal chapter, dan hasilnya itu dari G-Store tentang Rusia, karena memang terlalu umum sih ya kata kuncinya. Nah, karena ini terlalu banyak, ini nanti diajarin cara yang tepat di pelatihan literasi informasi advance-nya. Kalau saya ngajarinnya mungkin sekilas-sekilas aja. Kita bisa memfilternya di sebelah kiri ini. Filter yang pertama tentu saja kata kunci yang tepat.
Jangan Rusia aja, misalnya tentang apa Rusianya, tentang ekonominya, tentang politiknya, dan tentang sejarahnya. Mungkin karena FIB Rusia mungkin lebih cocok kebudayaannya. Jadi kata kuncinya nanti lebih didetailkan. Tapi karena saya mencontohkan cara umum, cara aksesnya, sudah ketemu hasilnya, kita bisa memfilternya yang dari sini. Misalnya, oh saya inginnya jurnal saja, tinggal klik jurnal. Kemudian saya mau carinya karena kebudayaan, mungkin tahun tidak terlalu ini ya, tapi misalnya butuh juga boleh. 2000 sampai 2022 misalnya. Nah, kelihatan ya, tadi 500 ribuan. Sekarang 400, sekarang malah turun. Setelah klik jurnal 400 ribuan, sekarang hanya 164 ribuan. Dan selanjutnya untuk filter-filternya, subjeknya, kontaknya. Nah, untuk mengaksesnya, setelah mencari dan ketemu, kita klik judul sama, kita klik judul aja. Kemudian setelah mengklik judul akan ada penjelasan tentang jurnal tersebut. Ini judulnya di jurnal apa, dan langsung terbuka halaman PDF-nya untuk membaca. Misalnya untuk cocok atau tidaknya. Ini bisa kita lihat langsung di sebelah kanan tengah. Bisa kita kelihatan ya tentang Rusia, Amerika, Cina, Triangle. Ini kalau kita benar, wah cocok, maka tinggal klik download. Nah, selain itu ada juga save. Save itu menyimpan, kemudian site itu mensitasi. Nah, ini nanti semua fungsi-fungsinya diajarkan di IL yang advance. Saya sekarang masih tahap download dulu. Accept and download. Biasa karena Chrome saya itu dia ngebuka file PDF yang di download. Jadi tinggal klik download ini aja. Oke, kita sudah mendapatkan jurnal dan bisa menggunakannya untuk tugas kuliah atau karya ilmiah yang diminta nanti. Itu untuk jurnal. Kemudian saya contohkan yang kedua, Emerald yang tadi ya. Sama aja sebenarnya caranya, standarnya nanti ada kata kunci, ada input, membuat menginput kata kunci. Jadi untuk Emerald nanti tampilannya seperti ini. Nah, beda sedikit sama G-Store. Ini contohnya tulisannya Welcome Universitas Indonesia, Bistek juga, dan seterusnya. Dan kata kuncinya di sini. Kita mau cari tentang Rusia juga. Apa nih kalau di Emerald? Oh, ternyata lebih sedikit ya, mungkin karena fokus hanya 24.000. Kemudian kalau tadi adanya di sebelah kiri filternya di Store, di Emerald adanya sebelah kanan. Dia filter tahunnya bisa kita masukkan, atau oh saya mau tahu tentang Rusia di minggu terakhir bahkan sampai. Kita klik aja. Nanti ada 158. Kemudian bentuknya artikel jurnal aja, jangan
part buku atau yang lainnya atau case study. Tinggal 75. Nah, kalau untuk mencari 75 ini lebih mudah ya. Misalnya yang cocok yang mana? Misalnya stakeholder impact and leadership potensial. Nah, kita tinggal klik yang cocok judulnya. Kemudian akan dijelaskan banyak pengarangnya, nama jurnalnya, dan seterusnya. Ternyata walaupun tentang Rusia, ini jurnal engineering construction. Nah, kata kunci itu penting ya. Kita mau cari tentang Rusia, tapi ternyata bahasanya bukan kebudayaannya. Tapi saya cuma contohkan yang penting untuk mendownloadnya. Ini penjelasan ini. Ini download ini bukan mendownload, tapi penjelasannya ya. Sudah di-download sebanyak 256. Downloadnya itu kliknya biasanya nama file PDF atau download dan seterusnya. Kalau untuk Emerald itu tulisan PDF. Muncul seperti biasa di Chrome, kebuka file PDF-nya, jurnalnya, karangan Sinjai dan seterusnya. Oke, untuk tinggal klik aja unduh. Ya, oke. Nah, ini kelihatan. Kalau kata kuncinya terlalu umum, ternyata ini jurnal ekonomi bisnis, teknologi, jadi tidak terlalu kebudayaan. Ini bahas Rusia di bidang lain. Terus tentang online database jurnal dan cara mengaksesnya. Selain jurnal, kita juga punya e-books. Jadi di halaman ini halaman pertama, kita klik dari paling bawah, kita klik berikutnya. Nah, ini menjelaskan e-books yang kita telah langgan atau beli. Jadi teman-teman untuk mengakses e-book ini, teman-teman lihat dulu aja. Oh, dari Cambridge kita beli sebanyak 709 e-books yang subjeknya multidisiplin. Jadi teman-teman tidak perlu pergi ke Cambridge dulu, lihat aja dari daftar judulnya yang sudah dibeli. Kemudian ada lagi dari Emerald tentang bisnis, manajemen, dan economics. Oh, ini tidak cocok untuk Fakultas Ilmu Budaya. Tapi misalnya mau coba-coba dulu juga nggak apa-apa. Kemudian ada dari AG Publishing. Ini mahasiswa sejarah bisa juga mengakses Oxford. History juga ada. Kemudian sosiologi fisik ya. Kemudian Science Direct itu nggak ada dia, finance. Social Science ada sih, jadi bisa umum juga, bisa dicoba dicari dan seterusnya. Nah, yang menarik Fakultas Ilmu Budaya itu melanggan ini nih, online database China National Cloud Infrastructure CNKI. Nah, ini dari Cina ya, jadi mungkin banyak literatur tentang Cina juga di sana. Dan Middle East dan Islamic Studies. Jadi fakultas mungkin sastra Arab ya yang mungkin bisa memakai ini. Jadi ada Islamic Studies-nya dan Middle East-nya. Ini sebenarnya dibeli karena ada program pasca sarjana S2 tentang kajian Timur Tengah dan Islam. Tapi mungkin S1 mau baca-baca, boleh silahkan. Kemudian ini Communication, Education, Health Science, Politik. Dan seterusnya, bisa dilihat di daftar judulnya. Nah, yang ingin saya jelaskan tentang e-books adalah dari semua yang tadi dijelaskan, ditampilkan itu, selalu ada daftar judulnya kan.
karena kita membelinya hanya judul-judul tertentu, kecuali Propers eBook Central atau dikenal namanya library. Dia tidak jelaskan daftar judulnya. Artinya apa? Artinya semua e-books yang ada di Prokes itu bisa kita unduh. Tapi bagaimana caranya? Nah, saya praktekkan di sini. Jika teman-teman mau coba cari dari Prokes eBook Central, tinggal klik aja. Jika berada dari jaringan UI, maka nah ini kelihatan ya, ada tanda-tandanya University of Indonesia, tulisannya. Teman-teman bisa mengakses seluruh bukunya. Jadi misalnya saya mau cari tentang Rusia lagi deh. Ya sama. Kuncinya ada 76.233 e-books yang judulnya terkait dengan Rusia. Nah, misalnya ini, wah mungkin langsung menarik nih untuk mahasiswa sastra Rusia, Managing Ethnic Diversity in Rusia. Nah, ini sangat-sangat tentang kebudayaan. Saya ingin tahu isi buku ini. Nah, tinggal klik aja. Nah, jadi seperti saya jelaskan, e-book Central semuanya bisa kita akses, tapi ada aturannya. Kalau yang lain mungkin bisa langsung download PDF. Kalau di Propers eBook Central atau library, itu aturannya ada 3. Kita bisa read online. Kalau read online itu semuanya muncul, seluruh isi buku, tapi kita hanya bisa mengaksesnya jika punya jaringan ya, tanpa tanpa memilikinya, jadi langsung mengaksesnya. Ini semua ada dari cover sampai referensi. Jika ingin memiliki, kita bisa download book, tapi aturannya kita bisa dapat semua halaman, tapi untuk membacanya butuh third party software. Kenapa? Karena yang kita download itu yang dikasih bukan PDF, tapi bentuknya PRC. Maka kita harus hanya bisa membacanya jika menggunakan software Adobe Digital Edition. Nah, yang bikin banyak yang tidak bisa mengakses cara ini adalah hanya bisa dimiliki selama 21 hari. Setelah itu tidak bisa dibaca. Jarang yang mendownload book dari sini. Antara read online atau yang mau memiliki harus bersabar. Kenapa? Download PDF-nya hanya bisa sebanyak halaman tertentu. Jadi untuk buku ini dipublish oleh library hanya 75 page, tapi jangan khawatir. Itu 75 page itu per hari dan per browser. Jadi teman-teman bisa mengakalinya. Oh, downloadnya sehari 75, besoknya 75, besoknya lagi 75, lama-lama terkumpul semua, punya seluruhnya. Atau pakai Chrome 75, pakai Firefox 75, dan pakai Safari 75, pakai IE 75, bisa juga. Atau kerja sama temennya, saya 1175, kamu 76 sampai 150, kamu yang seterusnya. Bisa seperti itu. Pintar-pintarnya teman-teman aja bisa mengunduhnya atau itu sama 75. Jadi misalnya teman-teman mau di-download, klik cover 5 page, berarti jatahnya berkurang 5. Klik title 1 page, jatahnya berkurang 1. Dan seterusnya. Sampai nanti sudah tidak bisa mendownload lagi, tunggu keesokan harinya. Misalnya saya contohkan ya, kan tadi 75 page nih, saya klik ini ada 72 page. Ketika saya klik download, dia akan memproses
Kemudian kita klik lagi download. Nah, ini akan mendownload. Kemudian, nah, teman-teman bisa perhatikan, data saya tinggal 3 page. Maka yang 12 page tidak bisa lagi di-download. Yang 1 page tidak bisa lagi di-download. Yang 66 page apalagi. Sorry. Yang 3 page bisa, yang 1 page masih bisa ya. Yang 2 page dan 66 page. Itu cara mengakses library. Yang dilanggan oleh nah, di halaman kedua ebook kita klik paling bawah berikutnya dan research tool yang kita langgan. Ini ada Scopus, tapi tidak penting sih untuk mungkin makanya ketika ingin menulis karya ilmiah. Nah, yang tadi dijelaskan oleh Mas Puas, Turnitin ini untuk mengecek plagiarisme yang kita gunakan, tapi ini juga digunakan oleh oleh staf UI, jadi staf perpustakaan, staf dan seterusnya yang memiliki akun untuk membantu mahasiswa mengecek karya ilmiah atau karya tugas akhir. Nah, untuk mahasiswa ini kita memiliki yang namanya divisi. Dewa Decimal Classification yang digunakan untuk standar perpustakaan. Bagaimana cara mengerjakan memanfaatkannya? Nah, nanti teman-teman program studi perpustakaan ketika sudah belajar mata kuliahnya maka akan bisa diajari cara memanfaatkannya. Nah, itu 3 yang kita langgan, 3 tipe yang kita langgan yang bisa diakses dari jaringan UI. Dijelaskan di sini dan bisa langsung klik aja linknya. Bagaimana jika teman-teman aksesnya dari luar jaringan UI? Teman-teman aksesnya melalui yang seperti dijelaskan tadi oleh Maruf, suaranya kurang terdengar jelas. Oke. Mungkin ini ya. Sekarang sudah jelas? Sudah. Oke. Nah, ketika teman saya lapor dulu deh. Ketika teman-teman mengaksesnya belum login SSO, maka teman-teman akan langsung diarahkan login SSO. Nah, login ini adalah login yang digunakan untuk mengakses siap, kemudian mengakses hotspot dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa menggunakannya untuk login SSO. Ya, jadi berbeda dengan login perpustakaan yang di sini, ya. Nanti diingat-ingat ya, login perpustakaan yang di sini saya lompat dulu deh. Adalah login untuk mengakses koleksi perpustakaan digital yang didapatkan ketika teman-teman melakukan aktivasi keanggotaan. Nah, login yang digunakan untuk mengakses online jurnal dari luar jaringan UI adalah login yang didapatkan waktu pendaftaran ulang ya. Jadi login siap, login email, dan seterusnya. Ini login SSO. Jadi, 2 hal yang berbeda. Nah, kadang-kadang ketukar. Login SSO kok nggak bisa login di sini ya, karena memang berbeda. Dan kalau mau login SSO itu tiap 6 bulan harus ganti password. Sedangkan untuk login perpustakaan tidak perlu. Sekali aktivasi bisa digunakan sampai lulus. Teman-teman. Nah, saya akan mencontohkan tadi ketika teman-teman sudah login untuk mengakses remote lib, teman-teman
langsung diarahkan ke menu. Cuma bedanya tadi dibaginya sesuai multidisiplin, kemudian rumpun, pengetahuannya, misalnya teman-teman kan sosial humaniora, kalau ada lagi nanti sains dan teknologi dan seterusnya. Nah, teman-teman untuk mengakses misalnya yang tadi diketahui itu emerald ya, cari aja. Kalau di sini diurut berdasarkan abjad, berarti E di bagian ada ke bawah di sebelah kiri. Nah, ini dia. Caranya tinggal klik aja. Kalau tadi klik logonya, kalau ini klik katanya. Jadi judulnya itu diklik. Nah, nanti langsung mendapatkan halaman yang sama persis. Cuma bedanya di atas ini. Tadi langsung emerald.com. Kalau sekarang remote lead itu titik dua. Cara akses kita aja. Yang penting jika sudah ada tulisan Universitas Indonesia, maka teman-teman sudah bisa mengaksesnya, sudah benar cara aksesnya dan bisa Oke, mungkin itu saja Pak Muas penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan nanti kita bisa diskusi. Saya kembalikan ke Pak Muas. Baik, terima kasih Pak Maruf atas pemaparannya ya. Oh, pemaparannya lengkap banget nih Pak Maruf nih. Ada beberapa poin yang bisa saya ambil nih. Nah, Pak Maruf tadi menjelaskan mengenai online database nih, caranya bagaimana, misalnya menggunakan Emerald ataupun G-Store itu bagaimana caranya gitu loh. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa latihan ya, ataupun bisa coba-coba di rumah, ataupun nanti kalau misalnya ke kampus, main-mainlah ke perpustakaan UI, dan nanti bisa ke lantai 2, lantai 3, ataupun lantai 4. Gitu. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab saja ya Pak, teman-teman. Saya akan memilih penanya yang sudah melambaikan tangan atau menjawab langsung oleh di kolom chat. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom chat ataupun raise hand. Nah, dipersilakan nih teman-teman nih, mungkin ada yang belum jelas atau pengen ya, pengen diperjelas lagi nih materinya. Tuh, dipersilakan teman-teman. Mungkin masih malu-malu. Mungkin masih malu-malu kali ini Pak Maruf nih ya. Apalagi kan mungkin teman-teman capek kali ya untuk kegiatan maba. Saya juga pernah ngalamin kegiatan maba itu luar biasa capeknya sampai sebulan full. Nah, ada nggak teman-teman yang ingin ditanyakan? Apa Pak suara? Ini fasilitas juga boleh ya, Mas Muas ya, kalau mau ditanyain ya. Iya, fasilitas ataupun koleksi, cara aksesnya. Ada kan nih teman-teman nih? Gimana? Atau perpustakaan di mana gitu ya, bagi yang belum pernah sini. Ini ada nih Pak Maruf nih dari siapa ya Mbak. Selamat siang Pak, saya ingin bertanya. Untuk meminjam e-book setelah di-download, apakah dikembalikan atau tetap jadi milik sendiri ya Pak? Itu bagaimana itu Pak Maruf? Siapa ini? Dari Bahasa dan Kebudayaan Korea, tapi tidak dicantumkan ini namanya. Mbak dari Bahasa dan Kebudayaan Korea. E-book itu Sailor ya. Untuk e-book itu tidak perlu mengembalikan karena memang bentuknya kan digital ya Mbak. Jadi masalah Mbak mendownloadnya itu Mbak bisa memilikinya secara selamanya. Jadi bisa istilahnya walaupun sudah lulus juga masih nggak apa-apa memilikinya. Cuma mungkin yang ada ditekankan itu jangan share ke non-Sifa UI ya Mbak.
karena memang itu kan e-book yang dibeli UI. Jadi takutnya nanti ada pihak-pihak yang tak bertanggung jawab yang ternyata mendistribusikannya ke umum, ditaruh di web, ditaruh di mana gitu, sehingga banyak orang bisa akses. Padahal itu kan kita beli untuk sivitas akademika umum. Ya, mungkin itu aja penjelasannya, Mas Was. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Versailom ya. Nah, ada lagi nih Pak dari Rafael. Saya ingin bertanya, kalau belum dapat kartu mahasiswa, apa bisa memakai fasilitas di perpustakaan atau mengaktifkan ke anggota perpustakaan UI? Buku MPKT apa bisa di-download semua halaman? Ya, untuk mengakses tanpa kartu ATM, kartu mahasiswa ya, itu biasanya kita meminta buktinya aja bahwa dia siswa UI itu dengan cara Mas itu teman-teman itu login siap NG di HP-nya. Nanti teman-teman tunjukkan apa namanya halaman depan yang menunjukkan nama teman-teman dan status bahwa teman-teman adalah mahasiswa. Sudah bisa masuk ke perpustakaan, kemudian bisa meminjam buku juga, dan bisa semua fasilitas ya, semua ya tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas. Jadi jangan khawatir, jangan takut belum punya KTM nih, takut nggak bisa masuk perpus. Insya Allah bisa selama kita masih belum terlalu penuh ya, karena memang masih pandemi, masih dibatasi. Nanti akan diminta untuk get perpus itu akan diminta untuk jadi kan tanda bukti bahwa teman-teman adalah sivitas akademika. Aktivasi juga bisa, yang penting sudah ada nomor ATM-nya, teman-teman bisa isi link aktivasi, kemudian nanti dikirimkan username password untuk mengunduh koleksi-koleksi file digital kita. Oke, mungkin itu aja, Mas. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Mas Rafael untuk jawaban dari Pak Maruf. Nah, teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan perihal mengenai layanan, fasilitas, koleksi, ataupun hal apapun bisa ditanyakan nih. Oh, ini ada dari Sastra Inggris, Prodi Inggris dari Ahmad. Siapa nih? Saya ingin bertanya, apa prosedur apa saja yang harus kita lewati sebelum dapat menggunakan ruang diskusi tertutup? Apakah harus registrasi terlebih dahulu? Apakah dipungut biaya untuk penggunaannya? Nah, mungkin saya bantu jawab nih Pak Maruf nih. Untuk apa namanya registrasi diskusi tertutup nanti teman-teman yang tadi saya sebutkan ya, teman-teman bisa membuka linknya saya apa Pak Maruf ya, bit.ly slash ruang diskusi ya masalah ya, ruang diskusi. Nah, nanti ada formnya nih kan, Google Form nanti teman-teman bisa mengirimkan ke Google Form tersebut, nanti akan ada balasan dari tim kita ya ke email yang sudah dicantumkan gitu. Dan untuk biaya tidak dipungut biaya nih sepeser pun nih untuk teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa menggunakannya semaksimal mungkin nih kan ada kapasitas yang saya sebutkan dari 5 orang ataupun ada 14 orang. Gitu. Itu ruangan diskusi tertutupnya ada di lantai 2 dan lantai 3 ya Pak Maruf ya. Ada nggak lantai 3 ya? Ya, betul. 2A, 2B, 3A, 3B. 3B. Ya, gitu. Begitu saja mungkin dari Prodi Inggris ya, Bapak Ahmad. Siapa? Bapak Ahmad. Nah, itu saja. Nah, ada lagi nih Pak Maruf. Ada mungkin Pak Maruf ingin menambahkan? Tidak cukup mungkin. Oke, baik. Ini ada namanya dari Mas Muhammad Yusuf Al-Fatsari. Apakah kita boleh mengajak teman dari luar kampus, misalnya anak PNJ, untuk masuk di room, bukan masuk ke dalam perpus, namun kalau masuk ke perpus UI di hari Sabtu bersama
teman-teman di luar kampus, bolehkah? Bagaimana Ya, Pak? eh, ini kunjungan non UI karena masih pandemi, kita hanya batasi di hari Sabtu saja. Jadi untuk Senin sampai Jumat, eh, teman-teman non UI, teman-teman UI yang ngajak rekannya yang non UI hanya bisa di luar pintu gerbang, sofa-sofa yang ada di BNI dan seterusnya, lorong sampai ke arah masjid itu di luar bisa. Tapi untuk masuk ke dalam koleksi, ruang diskusi itu hanya bisa di hari Sabtu, dan teman non UI-nya harus registrasi pengunjung luar, dikenakan biaya 10.000. Ini untuk akses whiteboard atau ruang diskusi, atau sebenarnya sih itu untuk si UI ya. Kalau ruang diskusi tertutup itu sebaiknya teman non UI-nya tidak diajak ke sana. Tapi kalau untuk ruang diskusi terbuka, ruang koleksi, selama sudah registrasi pengunjung, maka boleh saja diajak di situ. Jadi di hari Sabtu bisanya. Baik, jadi bisanya hari Sabtu ya Pak Maruf ya. Ya, mudah-mudahan sih pandeminya segera berakhir, nanti pengunjung UI-nya bisa juga berkunjung dari Senin sampai Jumat. Iya, baik. Baik, mudahan menjawab ya atas nama siapa tadi ya. Mudahan bisa menjawab ya jawabannya oleh Pak Maruf. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan atau diperjelas lagi materi yang kita sampaikan nih, saya dan Pak Maruf. Ada lagi teman-teman? Baik, atau enggak kita langsung ke sesi kuis nih Pak Maruf nih, biar kita nggak ngantuk apalagi di siang atau sore hari nih. Ada lagi nih Pak Maruf, mungkin satu lagi kali ya. Ada lagi Iya, dari MPKTB. Iya, MPKTB. Apa saya ingin bertanya untuk buku MPKTB apa ya Pak? MPKTB itu apa tuh? Itu salah satu mata kuliah tentang umum sih ya. Jadi seluruh fakultas dapat, keahlian, sikap, skill dan lain sebagainya digabung. Ada MPKTA, ada MPKTB. Nah, yang ada bukunya itu MPKTB, karena itu setahu saya itu olahraga dan lain sebagainya. Jadi istilahnya keahliannya itu diramu jadi satu, kemudian literaturnya itu dibuat dalam bentuk buku. Dulu ada fisiknya, teman-teman mahasiswa itu minjam fisik selama 1 semester. Tapi karena keterbatasan fisik, sekarang kita arahkan ke digital yang bisa diunduh. Tidak bisa diunduh boleh jika sudah punya membership perpustakaan, tapi bisa dilihat-lihat apa sih isinya, penasaran. Tapi yang pasti itu mata kuliah wajib ya Mas Muas ya. Benar, wajib. Mas Muas gimana kuliah MPKTB-nya? Mungkin bisa sharing. Iya. Zaman saya nggak ada. Ya zaman saya pas saya masuk 2011 ya. Nah itu emang ada MPKTA, MPKTB itu mata kuliah wajib ya yang diselenggarakan oleh UI. Nah itu minimal kita harus dapat nilai C lah, ataupun kalau bagus tuh nilai A gitu ya teman-teman. Nah nanti ada kuliah mata wajib juga nih kayak PFPM, itu kan mengenai apa namanya filsafat, ataupun ada mata kuliah khusus apa namanya bahasa Indonesia, saya lupa itu apa itu ya. Terus ada beberapa mata kuliah wajib. Nah, MPKTA dan MPKTB itu ada, termasuk dengan mata kuliah wajib yang harus apa namanya, yang harus dilaksanakan ya oleh teman-teman mahasiswa FIB UI gitu. Karena ini wajib ini mata kuliahnya. MPKTA, MPKTB. Kalau MPKTB biasanya olahraga ya ataupun seni, kita bisa gamelan. Nah, kalau saya biasanya kalau olahraga saya itunya pingpong tuh. Adanya di mana ya lupa saya, di dekat stadion UI. Tuh, saya ngambil mata kuliahnya itu. Gitu teman-teman. Nah, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan?
Atau kita mengingat waktu kali Pak Maruf ya? Kita langsung ke sesi kuis saja nih, teman-teman, supaya teman-teman makin bersemangat nih, karena ada 3 hadiah menarik yang akan disediakan melalui PT Perpustakaan UI. Nah, hadiah menarik ini nanti teman-teman bisa gunakan, baik itu bisa di rumah digunakan ataupun bisa digunakan pas teman-teman masuk di masa perkuliahan. Nah, baik, saya akan share screen dulu teman-teman ya. Nah, teman-teman, teman-teman mohon sediakan gunakan gadget ataupun gawainya teman-teman ya, baik menggunakan laptop ataupun HP. Nah, teman-teman nanti bisa menggunakan bisa search di Google Chrome atau Mozilla, bisa ketik di joinmyquiz.com. Nah, coba diklik dulu nih di Google joinmyquiz.com, lalu masukkan kode permainannya. Nah, kita menggunakan Quizy ya teman-teman ya, untuk menggunakan kuis pada hari ini. Dipersilakan teman-teman, ini karena ada hadiah menarik nih, sediakan di UPT Perpustakaan UI. Hadiahnya apa, mungkin Mas Muas bisa jelaskan biar pada semangat. Apanya? Hadiahnya ya? Wah, hadiahnya mobil, motor, handphone gitu. Mobil, motor ya, itu mah kalau nanti kali Pak Mar, mungkin ini hadiahnya kayak mug gitu-gitu ya, ataupun ada hadiah yang lainnya. Tapi ini hadiahnya cukup ini bermanfaat sih buat teman-teman itu di masa perkuliahan, apalagi kan perpustakaan UI. UI-nya ya. Biasanya jadi, kalau ikan mahasiswa UI itu. Benar. Baik, ada lagi teman-teman. Yuk, ini baru ada 3 nih teman-teman. Mungkin saya tunggu sampai 3 menit lagi ya teman-teman ya. Karena semakin teman-teman mengikuti kuis hari ini, kemungkinan dapat hadiahnya besar nih teman-teman. Karena ada 3 hadiah menarik. Saingannya nih. Cuma 12 orang ya, Mas Muas ya. Iya, dikit banget nih. 11 sampai ratusan nih. Iya, sampai fakultas tadi kedokteran sampai 500 nih. Di FIB ada 16, jadi persaingannya mungkin sedikit nih teman-teman, yang makanya harus ikut nih daripada sesi kuis hari ini nih. Ayo saya tunggu 2 menit lagi ya teman-teman ya. Ini baru ada 9 nih, 9 peserta. Pertanyaannya mudah kok teman-teman. Nah, teman-teman pasti sudah mencatat di catatannya ataupun bisa ataupun mendengarkan penjelasan dari kedua narasumbernya. Baik. Baik, saya tunggu 1 menit lagi. Kalau misalnya tidak ada, mungkin kita langsung saja ya Pak Maruf untuk sesi kuisnya. Oh, ini baru ada 11. Ayo teman-teman, tambah lagi nih, karena hadiahnya menurut saya itu cukup bermanfaat nih buat teman-teman nih. Ini baru ada 12. Sudah 12 plus. Baik, kita langsung mulai saja nih teman-teman ya. Ayo teman-teman, 2 menit lagi nih. Berapa koleksi tercetak di PT Perpustakaan UI? Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Wah, dipimpin oleh Alfian Naswa. Baik, untuk pertanyaan kedua, tahapan dalam peminjaman buku terdiri dari, nah, sudah dijelaskan nih. Ayo teman-teman. Oke, ke pertanyaan ketiga. Wah, masih dipimpin oleh Alifan Naswa dan disusul oleh Rafael Panduamarta. Nah, jam buka perpustakaan UI, sangat mudah nih teman-teman. Jam berapa bukanya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Masih dipimpin oleh Alfa Naswa, kedua Ahmad Haikal dan Nurlia. Nah, berapa lama masa peminjaman buku yang dapat dipinjam? Sudah dijelaskan nih oleh narasumber. Wah, masih dipimpin oleh Alifan Naswa, Nurlia, dan ketiga Ahmad Haikal Munawar. Yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara akses koleksi perpustakaan UI di dalam lingkungan UI? Oke. Wah,
Masih dipimpin oleh Alifah Naswa, yang kedua Nurlia dan Ahmad Haikal Munawar. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara akses website perpustakaan UI di luar kampus UI? Ini apa nih teman-teman? Sudah dijelaskan nih oleh kedua narasumber nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Ayo, lebih semangat lagi teman-teman. Masih dipimpin Alifah Naswa. Oke, disusul nih, fasilitas perpustakaan UI terdapat 6 fasilitas, sebutkan salah satu saja yang termasuk. Nah, mohon dicermati lagi nih pertanyaan maupun jawabannya. Jangan sampai kecoh ya teman-teman ya. Masih ada tersisa sekitar 10 detik lagi nih teman-teman. Ya, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita lihat Wah, hasilnya. kita lihat hasilnya nih. Wow, peringkat 1 Mbak Alifah Naswa, kedua Mbak Nurlia, dan terakhir Mas Rafael. Nah, oke. Baik, selamat ya atas ketiga pemenang. Nanti pemenang bisa mengonfirmasi hadiahnya di kolom chat oleh teman saya Pak Rohmat. Nah, yang pertama itu Mbak Alfia Naswa, yang kedua Nurlia, yang ketiga Mas Rafael Pandu. Nah, kita ambil 3 pemenang saja nih ya teman-teman. Mohon maaf nih yang lainnya nih. Mudah-mudahan ketiga hadiah-hadiah yang teman-teman bisa dapati bisa bermanfaat ya untuk teman-teman. Baik, saya izin stop share dulu. Mohon dicatat ini untuk Pak Rohmat untuk pemenangnya pertama, kedua, dan ketiga. Baik, saya stop share dulu ya. Baik, selanjutnya teman-teman bisa klik link presensi ya di http s.id/presensi_FIBUI ya. Pastikan nama dan email lengkap dengan benar dan pembuatan dan pengiriman sertifikat nih. Mohon dimasukkan diisi presensinya karena untuk kelengkapan sertifikat dan materi yang nanti akan diberikan nih. Nah, pengambilan souvenir bagi 3 pemenang kuis dapat menghubungi Ibu Nurbaini. Nah, tolong catat nih teman-teman nih di nomor WhatsApp 0813 1523 9833 atau setiap hari kerja nih pukul 9 sampai dengan pukul 14.00 WIB. Nanti untuk Mas mungkin diketik aja di kolom chat gitu. Nah, ya, itu ada teman-teman sudah diketik oleh Pak Rohmat. iya. Presensi sama kontak itunya ya. Iya, kontak itunya. Mohon dibantu Pak Rohmat untuk kontak souvenir. Dan untuk ketiga pemenang nanti di kolom chat aja nih Pak Rohmat. Tadi atas nama siapa? Saya lihat dulu. Atas nama Alfiah Naswa, Nurlia, dan Rafael Pandu. Rafael Pandu Ama. Saya kontak Ibu Nur Baini ya, Iya. Mas ya. Ya, ini udah ditulis nomornya itu. Iya, coba saya menang, saya tulis dulu deh di kolom chat ya. Alfiah Naswa. Mulai hari Selasa ya, Mas ya, bisa diambil. Oh, mulai Selasa ya. Iya. Ini saya catat dulu untuk 3 pemenangnya. Rafael Pandu. Nah, ini untuk ketiga pemenang nanti bisa konfirmasi hadiahnya ke Ibu Nurbaini ya teman-teman ya di 0813 1523 9833.
Nah, nanti untuk pembelian hadiahnya bisa mulai dari hari Selasa ya, Pak Ma'ruf ya? Ya, hari Selasa. Bisa hari Selasa. Baik, karena waktu sudah habis, maka berakhir pula sesi tanya jawab kali ini. Bagi teman-teman yang belum mengaktifasi keanggotaan perpustakaan UI, silakan mendaftar di bit.ly/aktivasi anggota _UI. Permohonan akan diproses oleh petugas kami dengan mengirimkan username dan password ke email. Baik, apabila masih ada yang kurang jelas, teman-teman dapat mengirimkan pertanyaan melalui email ke fdes.lib@ui.ac.id atau WhatsApp ke 0821 1389 3177. Nah, demikian acara Leadering Maba FIB UI. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan teman-teman dalam proses penyusunan literatur sehingga mendukung kegiatan perkuliahan. Sebelum meninggalkan Zoom meeting, dimohon teman-teman menyalakan kamera ya untuk sesi foto kali ini. Nah, untuk sesi foto akan dibantu oleh Pak Rohmat. Baik, silakan Pak Rohmat dibantu untuk sesi fotonya. Terima kasih Bapak Muas. Untuk rekan-rekan mahasiswa, silakan untuk mengaktifkan kameranya. Mungkin sudah banyak yang di kos-kosan ini ya Pak Muas ya. Sepertinya Pak sudah standby di kosan. Mbak Rahma, Mbak Karenia. Mungkin bisa langsung kali Pak Rohmat untuk sesi fotonya. Ini Mbak Karenia bisa ini apa belum siap? Siap. Oke, kita foto ya. Saya hitungan sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Salam literasi teman-teman. Ya, pakai ada ini. Ya, seperti ini ya. Oke. Saya nggak bisa dong, Pak. Nggak bisa. Oke, ya, Mas Haikal, Mas Ahmad. Ya, seperti ini Mas Ahmad. Ini salam literasi. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rohmat untuk memandu kuis hari ini ya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan baik dari saya maupun Pak Ma'ruf ataupun Pak Rohmat ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan sampai jumpa di Perpustakaan Universitas Indonesia. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Iya, makasih Bu Maria, makasih Pak Rohmat, terima kasih Pak Ma'ruf. Terima kasih Pak Ma'ruf, Mas Muas, dan rekan-rekan mahasiswa, sukses selalu. Iya, sama-sama Ibu. Kita tunggu di perpustakaan ya, Bu Mar ya. Iya, boleh berkunjung ya. Saya izin end. Ya, terima kasih Pak Ma'ruf. Ya. Terima kasih Pak.